Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Hermayana Inita. Kali ini saya juga akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama yaitu persiapan saat menghadapi ujian skripsi. Yang kedua yaitu saat menghadapi ujian skripsi. Nah teman-teman, sebelum kita menghadapi ujian, kita harus punya persiapan yang matang agar nanti ketika kita ujian tidak ada yang ketinggalan, terlupa, atau yang lainnya bahkan terbengkalai. Baik, langsung saja untuk persiapannya. Yang pertama, saat ketika baru di ACC mau skripsi, jangan lupa meminta restu dari orang tua karena kita akan melaksanakan ujian. Bahkan ini juga pada saat kita hari H tetap harus menelpon, apalagi anak kos di telepon atau yang punya rumah bisa ngomong langsung dengan keluarga, kakak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Ketika kita tidak berdoa, seolah-olah kita menganggap diri kita mampu dan seolah kita sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa berdoa. Yang ketiga yaitu jangan lupa belajar. Nah, belajar ini jangan sampai kita menghafal tapi dipahami, karena nanti pada saat pertanyaan itu bisa saja dibolak-balik pertanyaannya dan kita akan mempertahankan jawaban kita. Jadi sebisa mungkin kita harus memahami apa isi dari skripsi kita, bukan dihafal. Nah teman-teman, kalau saya lebih dominan untuk belajar di bab 1 bagian latar belakang dan bab 4 yaitu hasil analisis penelitian. Karena menurut saya ini puncak-puncaknya di bagian skripsi kita. Bukan tidak mau belajar di bab 2 dan bab 3, tetapi bab 2 dan bab 3 itu kan lebih kepada teori. Yang keempat yaitu jangan lupa siapkan salindia atau PowerPoint. Nah, salindia ini sebisa mungkin harus kita buat dengan semenarik mungkin, karena ini bisa juga menjadi nilai tambah kepada kita dari penguji kita. Nah, teman-teman, ketika kita ingin membuat salindia atau PowerPoint, yang harus kita ingat itu yaitu kata kuncinya. Jadi contoh, ketika saya menyebutkan nama kelapa, maka saya akan teringat bahwa kelapa ini saya akan menjelaskan akarnya, menjelaskan daunnya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu persiapkan mental dan jaga kesehatan. Nah, ini juga penting, jangan sampai ketika kita ujian, kita sakit, kita grogi. Nah, itu tugas kita agar mental kita tetap berani dan tidak grogi pada saat melaksanakan ujian. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas saat menghadapi ujian. Jadi yang pertama yaitu jangan lupa berdoa. Nah, jangan lupa berdoa lagi ketika kita akan menghadapi ujian skripsi. Yang kedua yaitu atur posisi ternyaman kalian. Jangan sampai nanti pada saat kalian ujian, kalian gerak sana, gerak sini, karena kalian tidak nyaman dengan posisi duduk kalian. Jadi duduknya juga harus tegap. Yang ketiga yaitu fokus dan konsentrasi. Nah, teman-teman, ini harus diusahakan, kita harus fokus dan konsentrasi. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya ada yang nonton. Ketika kita ujian skripsi itu ditonton oleh teman-teman. Nah, sebisa mungkin kita tidak peduli dan kita anggap mereka tidak ada. Anggap saja hanya ada kita dan penguji kita di dalam ruangan sana. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa grogi ketika teman-teman menonton kita. Yang keempat, kalau kita masih merasa grogi, jangan lupa untuk tarik nafas dan jangan lupa untuk hembuskan, karena untuk mengatur posisi pernapasan kita, karena biasanya kalau kita sudah mulai grogi, nafas kita sudah tidak tentu, deg-degan, gemetar, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu salam dan ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, saat kalian sudah dipersilahkan, jangan lupa ucapkan salam dan terima kasih. Contohnya seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Bu, terima kasih atas waktunya, bla bla bla. Yang keenam yaitu perkenalkan diri dan sebutkan judul kalian. Jadi kalau saya ingin mencontohkan diri saya, perkenalkan, nama saya Hermayana Inita dengan NPM 16021017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Kontribusi Kerajaan Paksipat Skala Bangka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah Pasca Reformasi. Yang ketujuh yaitu pada saat kalian menjelaskan, kalian harus dengan lantang dan jelas. Jangan sampai pada saat kalian menjelaskan itu tidak terdengar atau bahkan penguji kalian masih tetap bertanya-tanya, kalian tuh menjelaskan apa? Apakah kalian kumur-kumur atau sekadar bisik-bisik? Yang kedelapan yaitu pada saat sesi tanya jawab, kalian juga harus menjawabnya dengan tegas, jangan sampai ragu-ragu. Kalau kalian bisa, tetap harus dijawab, jangan sampai ragu-ragu, percaya diri saja.
Yang kesembilan yaitu akui kesalahan. Jadi teman-teman, pada saat kalian ujian itu, ketika kalian salah, akuilah kalau kalian salah. Baik Pak, maaf, nanti akan saya perbaiki. Atau terserah bahasanya tapi lebih sopan. Mempertahankan boleh, tapi jangan sampai ketika kalian mempertahankan, kalian malah menyudutkan dosen pembimbing kalian. Yang ke-10 yaitu jangan banyak diam. Jadi ketika kalian merasa tidak bisa, tetaplah apa yang kalian ingat, apa yang ada di pikiran kalian keluarkan. Walaupun itu mungkin tidak tepat, tapi setidaknya kalian berani untuk mengatakan pendapat kalian. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah ketika kalian sudah selesai mengikuti ujian. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, apabila ada masukan, dan apabila ada tambahan, bisa ada di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.